Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Moneter 2 di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Haloleo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zian dengan NIM B1A119297. Nah, di video ini saya akan mereview beberapa kasus krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mereview kasus gelembung harga aset Jepang yang terjadi pada tahun 1980-an. Bagian 1, pendahuluan. Gelembung harga aset di Jepang atau biasa disebut bubble keiki atau bubble economy atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ekonomi gelembung merupakan gelembung ekonomi di Jepang yang terjadi pada tahun 1986 sampai 1990 ketika harga saham dan real estate itu mengalami peningkatan menjadi sangat-sangat mahal. Jatuhnya gelembung ekonomi di Jepang ini berlangsung selama 1 dekade. Nah, gelembung harga aset ini pecah dan perekonomian Jepang itu mengalami stagnasi yang luar biasa. Gelembung itu ditandai dengan akselerasi harga aset yang makin cepat dan aktivitas ekonomi yang terlalu panas, serta jumlah uang beredar di Jepang dan ekspansi kredit yang tidak dapat dikendalikan. Lebih khusus lagi, pihak Bank Sentral Jepang itu terlalu percaya diri dan spekulasi mengenai harga aset dan saham itu sangat erat kaitannya dengan kebijakan pelonggaran moneter yang terjadi di Jepang yang berlebihan pada waktu itu. Nah, apa sih faktor penyebab yang memicu terjadinya gelombang harga aset di Jepang pada tahun 1980-an itu? Nah, ternyata ada faktor utama dan ada faktor pendorong lainnya yang memicu terjadinya gelombang harga tersebut. Nah, untuk faktor utama yang mengakibatkan terjadinya bubble perekonomian di Jepang itu adalah kenaikan harga-harga aset yang terjadi sangat cepat, kemudian terjadinya overheating dalam perekonomian, serta terjadinya peningkatan permintaan uang dan kredit yang cukup besar. Nah, selain ketiga faktor tersebut, seperti yang saya sebutkan tadi, ada faktor pendorong lainnya. Nah, diantaranya itu ada perilaku bank yang sangat agresif, yang terlalu agresif. Kemudian pelonggaran kebijakan moneter yang terjadi berkepanjangan. Kemudian aturan dan perpajakan yang dapat mendorong peningkatan harga tanah. Kemudian mekanisme yang lemah dalam penerapan peraturan. Dan akibat dari kepercayaan diri yang terlalu berlebihan tadi, itu terhadap kondisi perekonomian Jepang. Nah, dampak dari bubble perekonomian yang terjadi di Jepang adalah capital loss di pasar keuangan yang terjadi secara cepat. Nah, secara kumulatif selama periode tahun 1990 sampai 1996 itu dan puncaknya sejak tahun 1989 sampai 1990, besarnya capital loss di Jepang itu mencapai 697 triliun yen atau setara dengan PDB Jepang selama 2 tahun itu. Nah, dampak terhadap sektor perbankan yaitu terjadinya kredit macet yang cukup besar. NPL atau non-performing loans itu diperkirakan terjadi mencapai 12,6 dari total kredit. Nah, sedangkan dampak yang dirasakan terhadap sektor real itu adalah berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi secara langsung mengurangi konsumsi rumah tangga. Nah, hal ini dapat mendorong perbankan untuk menjadi lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan kredit. Nah, tentunya hal ini dapat mempengaruhi pembiayaan perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang turut terkena dampak melalui kinerja neraca pembayaran itu khususnya mempengaruhi capital endowment. Gelembung harga aset Jepang ini memicu adanya kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral Jepang. Nah, yang perlu kita tahu bahwa kebijakan moneter itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya gelembung perekonomian. Nah, dalam periode pertama, yaitu pada saat Plaza Agreement yang dimulai sejak September 1985 sampai dengan musim semi 1987, selama periode tersebut pemerintah mengambil langkah untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencegah terjadinya resesi akibat penguatan nilai tukar setelah adanya Plaza Agreement. Sementara itu, dalam periode kedua yang dimulai pada musim panas 1987 sampai dengan musim semi 1989,
BOJ mencari waktu yang tepat untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter selama periode tersebut. Nah, sehingga mengakibatkan tingkat discount rate yang sangat rendah selama periode tertentu. Nah, sedangkan dalam periode yang ketiga yaitu dimulai dari musim semi pada tahun 1987, BOJ akhirnya merubah arah kebijakan moneter dari yang tadinya pelonggaran kebijakan moneter menjadi pengetatan kebijakan moneter di Jepang. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ambil dari terjadinya gelombang perekonomian di Jepang yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran. Yang pertama itu perlunya melakukan kebijakan moneter melalui forward looking agar memungkinkan kita dapat melihat potensi risiko sedini mungkin. Nah, kemudian perlunya kita mengenali risiko perekonomian secara keseluruhan. Nah, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kestabilan harga dan kestabilan sistem keuangan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Nah, untuk pelajaran ketiga yaitu pentingnya kita memiliki agenda kebijakan yang akan kita ambil. Nah, kemudian yang terakhir itu perlunya kita dalam merancang institutional framework yang sesuai dengan kondisi perekonomian di negara kita. Baik, selanjutnya saya akan mereview kasus krisis moneter 1997 sampai 1998 yang terjadi di Indonesia. Saya akan memulai dengan menjelaskan apa sih faktor penyebab terjadinya krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia. Nah, jadi faktor penyebabnya yaitu fluktuasi harga minyak bumi yang sulit diprediksi dan cenderung menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia pada awal tahun 1980. Nah, hal ini telah mendorong pemerintah untuk mengalihkan ketergantungan perekonomian dari sektor migas ke sektor non-migas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melakukan deregulasi di bidang industrialisasi, antara lain memberikan kelonggaran bagi investor asing di bidang ekspor-impor, kemudian menurunkan tarif bea cukai impor bahan baku dan barang modal, kemudian menyederhanakan prosedur ekspor-impor dan memberikan fasilitas drawback system pada impor bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk ekspor. Nah, selain itu dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan di sektor perbankan dan pasar modal. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Di antaranya kemudahan membuka bank baru, pemberian izin kepada bank asing untuk beroperasi di Jakarta, penghapusan batas kredit, dan mengizinkan investor asing untuk memiliki saham domestik. Paket kebijakan itu diantaranya adalah Paket 27 Oktober 1988 atau dikenal dengan Pakto 88. Nah, paket itu adalah aturan paling liberal dalam sejarah perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 miliar saja, siapa saja bisa mendirikan bank baru. Kemudian dampak. Nah, meningkatnya ekspor dan investasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat hingga mencapai rata-rata di atas 7% sejak tahun 1989 sampai 1986. Nah, hal ini dapat memicu daya tarik bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Nah, hal tersebut kemudian mendorong peningkatan utang swasta berjangka pendek maupun berjangka panjang hingga mencapai sekitar 157% terhadap total PDB pada tahun 1998. Nah, utang-utang tersebut itu tidak dimanfaatkan pada sektor yang produktif seperti industri, komoditas ekspor, namun justru ditanamkan pada sektor-sektor yang kurang produktif seperti konsumsi, real estate, dan lainnya. Sedangkan kinerja ekspor justru mengalami perlambatan sebagai dampak dari menguatnya nilai tukar rupiah. Nah, utang Indonesia pada tahun 1998 itu menanjak naik ke angka hampir 160% di tahun 1998 yang awalnya pada tahun 1997 itu hanya mencapai sekitar 60% dari total PDB Indonesia pada waktu itu. Dampaknya juga dirasakan pada sektor perbankan, di mana mekanisme pengawasan tidak lagi efektif dan tidak lagi mampu mengikuti pesatnya pertumbuhan sektor perbankan. Rupiah juga mengalami depresiasi yang cukup tajam sebagai dampak dari krisis finansial di Thailand pada waktu itu. Sektor perbankan tidak mampu menahan krisis, justru menjadi korban karena neracanya tidak lagi sehat. Hal tersebut ditambah dengan perubahan politik yang tidak jelas arahnya, akhirnya berkembang menjadi krisis kepercayaan. Nah, dapat dilihat pada grafik di atas bahwasanya nilai tukar rupiah pada tahun 1998 itu melonjak naik ke angka di atas Rp20.000 per dolarnya. Respon kebijakan moneter oleh Bank Indonesia diantaranya adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar
147,7 triliun rupiah yang diberikan kepada 48 bank pada Desember 1988. Nah, kemudian bantuan IMF dalam rangka stabilitas nilai tukar rupiah, restrukturisasi sektor keuangan, meningkatkan efisiensi dan transparansi ekonomi, di mana IMF menyetujui bantuan finansial untuk Indonesia sebesar 7,3 miliar US dollar pada tahun 1988. Nah, kemudian program pemulihan permodalan bank meliputi penanganan bad asset, melakukan merger dan mengambil alihan bank, kemudian melakukan rekapitulasi bank. Nah, kemudian blanket guaranti, di mana pemerintah mengeluarkan blanket guaranti yang mencakup seluruh kewajiban bank, baik terhadap kreditor maupun debitor. Respon kebijakan moneter tersebut kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kembali positif pada tahun 1999 yang sempat menyentuh angka hampir negatif 15,00 itu di tahun 1998. Demikianlah hasil review kasus krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.